Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku semuanya, sahabat channel Pelayangan TV dimanapun kalian berada. Di kesempatan siang hari ini saya akan kembali berbagi pengalaman atau berbagi trik ya atau tips cara saya dalam merawat burung jalak rio-rio ini temannya. Jadi ini adalah burung masteran yang sebenarnya sangat bagus suaranya, sangat cocok untuk masteran, tetapi memang masih tidak begitu familiar di kalangan kicau mania, karena memang ini burung-burung endemik dari, kalau tidak salah, dari Sulawesi ya, Pulau Sulawesi. Jadi ini peredarannya belum sebegitu gencar seperti pleci atau kolibri yang lain. Tapi untuk rio ini memang saya sedikit tertarik. Jadi saya kemarin sekitar 1 minggu yang lalu saya beli bahanan rio ini teman dari toko burung. Ini harganya kemarin Rp150.000, Rp150.000. Itu kemarin saya beli bahan, dan ini masih trotol dan jantan teman. Biasanya posturnya tidak begitu besar, tapi saya suka dengan bodi yang lebih panjang. Ya, jadi burung rio ini kemarin saya beli bahan ya sekitar 1 minggu yang lalu, dan kondisi ketika pertama kali datang di sini saya ambil itu burungnya sangat giras teman. Ketika melihat seorang dekat tuh langsung kelabakan ya, melebihi ini kan sudah agak mendingan ya, artinya tidak begitu giras. Jadi waktu pertama datang itu saya dekat itu langsung dia kelabakan nabrak kandang itu, seperti mau dibunuh gitu ceritanya, seolah-olah seperti itu. Padahal saat itu saya mau memberi makan, tapi dalam pikiran rio itu seperti saya mau mengancamnya. Itu wajar dalam hal perawatan awal ya, bahan apalagi karena ini adalah bahan dari muda hutan teman-teman. Jadi bukan dari lolohan, tapi ini adalah dari muda hutan, sehingga di alam liar dia jarang sekali bertemu dengan manusia, dan sangat wajar jika takut ketika mendekati manusia atau manusia mendekatinya, seperti saya ini contoh. Nah, ini burung ini sudah agak kondisi teman, sudah terbilang sudah kondisi. Karena apa saya bilang kondisi? Karena si rio ini sudah makan fur, itu yang pertama. Kemudian dia sudah mau mandi sendiri, dicepuk ya. Dan yang ketiga, dia sudah tidak begitu takut dengan saya atau orang. Jadi ini ada perkembangan yang cukup signifikan dalam merawat rio ini. Baru pengalaman pertama saya merawat rio, makanya sangat menarik untuk dilakukan. Jadi di video kali ini saya cuma ingin berbagi pengalaman tentang perawatan rio saya ketika masih bahan ya teman-teman. Jadi ketika masih bahan pertama kali yang saya lakukan, yang saya lakukan adalah saya memandikan rio teman. Selalu memandikannya setiap pagi dan sore. Kemudian saya membuat rio belajar makan fur. Caranya cukup mudah. Jadi tinggal pisang itu kita tempelkan fur lembut dulu pada pisangnya, kemudian ketika dia makan pisang otomatis furnya akan ikut termakan atau tertelan, sehingga dia mulai merasakan, oh ternyata fur itu enak ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian di awal-awal datang 1 minggu ke belakang ini memang saya sering mengkerodong rio ini teman. Jadi setiap hari sering saya kerodong, hampir setengah hari ya, setengah hari lebih lah, karena pagi itu saya mandikan, saya beri pakan, agak kering, sudah saya kerodong lagi. Nah, di hari ke-7 ini, hari ke-8 ini saya sudah merasakan bahwa terapi yang saya gunakan cukup ampuh. Dalam hal apa? Dalam hal menjinakkan rio. Nah, jadi ini rio ini sudah sangat bagus perkembangannya teman-teman. Dia sudah tidak begitu giras lagi ketika melihat orang. Bisa dilihat ini ya. Nah, bisa dilihat juga ini. Ini adalah ulat tongkong. Saya tadi baru aja beli dari toko pakan burung. Ini Rp2.000 teman, murah ya. Rp2.000 saya sudah dapat ulat tongkong segini banyaknya. Memang untuk makan burung rio saya dan juga burung perenjak dan lain sebagainya. Ini adalah kenapa saya katakan progresnya sangat bagus. Bisa dilihat. Nah, ini adalah perkembangan yang sangat memuaskan bagi saya. Karena apa? Karena dia sudah mau makan atau memakan EF dari tangan saya.
Ini ya. Saya gunakan ulat tonggong. Kenapa? Bukan jangkrik. Jangkrik Rio juga saya punya, tapi setelah saya pahami ternyata Rio saya tidak begitu suka dengan jangkrik. Ya, jadi saya coba berkali-kali pakai jangkrik, saya pancing pakai jangkrik di tangan, tidak berani dekat. Tapi ketika saya pakai ulat tongkong, dia langsung mengejar. Jadi kesimpulannya adalah karakter burung itu masing-masing. Ada yang suka jangkrik, ada juga yang suka ulat tongkong. Jadi kita mengikuti saja apa kemauan burung. Begitulah kira-kira untuk merawat burung. Ya. Jadi saya tidak memaksakan si Rio untuk makan jangkrik saja, itu enggak. Tapi saya cukup menuruti kemauannya Rio apa. Kalau dia suka pisang, saya kasih pisang. Dia ternyata lebih suka ulat tongkong, saya kasih ulat tongkong. Bagus enggak? Bagus insya Allah. Jadi untuk perawatannya seperti itu teman. Saya memandikan, saya membuat si Rio belajar ngepur, dan saya juga memberikan pakan buah pakai pisang. Oke, sekarang saya lanjut lagi ke cara menjinakkannya. Jadi ketika di awal tadi saya utarakan cara perawatan bahan Rio, sekarang saya menuju ke langkah-langkah untuk menjinakkan Rio. Yang pertama adalah kita harus rajin memandikan Rio ini teman. Kalau saya itu satu hari itu saya mandikan 2 kali. Kemudian cara memandikannya pun juga berbeda mungkin dengan cara-cara orang lain. Kalau orang lain menggunakan sprayer atau semprot, kalau saya menggunakan mulut saya sebagai sprayer. Jadi saya ambil air, kemudian saya taruh di mulut saya, lalu Rio-nya ini saya pegang. Jadi saya ambil dari sangka, saya pegang, kepala di atas gini, saya semprot pakai mulut, pakai air ya, isinya air bersih. Saya semprot si Rio itu sampai benar-benar dia basah kuyup merata. Begitu. Kalau saya memandikannya seperti itu, jadi tidak pakai semprotan atau sprayer, tapi saya menggunakan sprayer alami atau sprayer gawan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya. Jadi setiap hari saya sering memandikan 1-2 kali, minimal 2 kali sehari. Itu kita mandikan dengan cara semprot pakai mulut. Kemudian yang kedua adalah kita gunakan terapi lapar. Di terapi lapar ini terapi yang sangat ampuh juga untuk membuat si burung bahan menjadi lebih mapan ataupun jinak. Tergantung setelan kita. Kalau saya cuma ingin burung saya itu mapan, jadi saya tidak ingin terlalu jinak dulu itu enggak, karena nanti kurang begitu menarik ya. Kalau mapan itu kan sudah, yang penting dia ketika melihat orang dia masih berani bunyi, itu udah bagus untuk saya. Standarnya masing-masing. Oke, kembali lagi untuk terapi lapar itu saya selalu memberikan EF teman, itu di pagi dan sore hari, itu saja pakannya. Jadi saya tidak menyediakan tidak menyediakan pisang di dalam kandang, tapi saya cukup menyediakan air saja, air untuk minum si burung Rio ini. Dan untuk makannya Rio ini berarti menunggu saya. Jadi kita akan menciptakan sebuah kondisi di mana burung itu membutuhkan kita. Seperti ini contohnya, itu nggak ada fornya, pisangnya juga habis, dia akan membutuhkan kita. Nah, ketika kita memberikan ulat tongkong di pinggir, dia ternyata saya membantunya, itu dalam pikirannya Rio mungkin, atau saya lapar, saya nggak takut sama orang, pokoknya mangan kan gitu. Itu terapi lapar yang saya gunakan. Jadi saya terlalu menggunakan EF sebagai media untuk menjinakkan burung. Saya lepas, saya cabut fornya, saya cabut pisangnya, saya cuma menyediakan air minum saja. Kemudian pemberian EF-nya saya 1-3 kali dalam sehari. Jadi pagi itu saya berikan berapa, biasanya pagi saya jangkrik ya teman, karena ini sudah siang saya berikan hongkong. Kalau jangkrik paling sehari di pagi hari saya berikan paling 2-3 ekor. Lalu saya berikan hongkong juga dikit. Kalau siang dan sore saya gunakan hongkong, siang dan sorenya, karena Rio saya juga dengan hongkong. Jadi kita selalu menggunakan EF, dan kita biasakan untuk memberi EF-nya itu dengan tangan ya teman-teman. Ketika dia lapar tentunya dia akan terbiasa, dia akan langsung memakan yang ada di tangan. Meskipun itu butuh proses, jadi nggak sehari langsung gitu, enggak. Jadi kita terapi lapar dulu sampai dia merasa lapar. Begitu lapar dan kita datang membawa makanan, jadi Rio ini nggak bakalan takut dengan kita, karena dia cuma memikirkan makanan. Yang dia butuhkan kan makanan.
ya. Jadi terapi lapar itu sangat ampuh. Kemudian yang ketiga, saya punya cara juga untuk menjinakkan atau membuat si rio-rio bahannya menjadi lebih mapan, tidak kebiakan teman. Jadi saya selalu menaruh rio-rio ini di tempat yang rendah, ya, di tempat yang rendah, di mana tempat itu sering dilalui oleh orang atau kendaraan, misalnya di pinggir jalan atau di depan teras rumah yang sering kita lewat. Dan jangan tinggi-tinggi ya teman, jadi cukup pendek-pendek saja, nggak usah tinggi-tinggi, karena kalau kita taruhnya di tinggi nanti burung tidak akan terbiasa dengan manusia. Tapi kalau kita taruh di rendah, itu burung akan terbiasa dengan tingkah laku manusia, jadi nggak begitu takut lagi. Jadi setelah memandikan dengan mulut tadi, itu rio-rio saya jemur atau saya letakkan di tempat bawah. Itu urutannya ya, jadi saya semprot pakai mulut, ya, spraynya pakai mulut ini dari air bersih, pakai mulut saya untuk nyemprot. Setelah basah kuyup, kemudian saya masukkan kembali ke sangkar, saya taruh di bawah atau di jantelan yang lebih rendah, sehingga dia melihat langsung manusia yang lewat, manusia yang naik motor atau nyapu biasa, dia akan mulai terbiasa. Nah, setelah dia mulai kering, baru kita berikan EF-nya. Itu ya teman-teman. Jadi mandi dulu pakai mulut, kemudian kita taruh di bawah atau cenderkan di tempat rendah sampai dia kering. Setelah kering, baru kita berikan bantuan kepadanya berupa EF. Jadi itu untuk selama masa terapi lapar itu saya cuma memberikan EF saja. Jadi pur tidak saya berikan, pisang juga tidak, supaya dia bergantung dulu dengan kita. Jadi tidak takut dulu dengan saya. Yang penting saya cuma mikirnya bagaimana sih burung ini jinak. Karena dia sudah fur, di awal tadi kan saya katakan bahwa kalau sudah fur baru saya berikan terapi lapar. Kalau belum fur saya belum berani. Karena kalau sudah makan fur berarti burung sudah kondisi secara fisik sudah bagus, secara mungkin stresnya juga lebih berkurang, lebih rendah, jadi nggak begitu beresiko. Tapi kalau di awal bahan datang langsung kita terapi lapar, mungkin bisa kebablasan karena tingkat stresnya masih tinggi dan kondisi fisiknya mungkin masih lemah. Itu teman-teman pengalaman saya tentang merawat jala rio-rio dan juga menjinakkan jala rio-rio. Cukup efektif dan tidak begitu repot ya teman, asalkan kita konsisten. Jadi pagi kita berikan EF, kita mandikan, kemudian siang kita kasih F lagi dengan tangan, sore kita kasih F lagi dengan tangan. Kalau si burung lapar dia pasti tidak akan takut dengan manusia. Begitu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Pelayangan TV, terima kasih banyak. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe channel Pelayangan TV, saya mohon untuk bantuannya untuk subscribe channel Pelayangan TV, juga like, komen, dan share. Ya lagi ini hanya pengalaman, saya tidak bermaksud menggurui atau apapun. Ini adalah hanya pengalaman saya saja, jadi tidak ada unsur lebih tahu, lebih pintar, itu enggak. Karena saya inginnya setiap pengalaman yang bermanfaat saya bagikan kepada teman-teman saya. Begitu. Kita sambung lagi di video-video selanjutnya. Oke, begitu dulu teman-teman. Kurang dalamnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau mania.